Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Galeri Belajar Bahasa. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik, sehat, dan tentunya semangat untuk belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas bab 2, kelas 12 tentang teks cerita sejarah. Ada yang tahu teks cerita sejarah itu apa? Pernahkah kamu membaca teks cerita sejarah? Berbicara tentang novel sejarah ini termasuk ke dalam teks cerita sejarah. Karena di dalam teks cerita sejarah ini isinya menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Contoh novel cerita sejarah. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, Saksi Mata, atau Amba. Jadi, ketiga novel ini merupakan contoh novel sejarah yang memiliki nilai sejarah. Nah, itulah pengertian sekaligus contoh teks cerita sejarah. Perlu kalian ketahui bahwa novel cerita sejarah termasuk ke dalam novel rekon. Apa itu rekon? Yaitu novel yang mengalami pengulangan. Berdasarkan jenisnya, rekon terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Contohnya, autobiografi. Apa itu autobiografi? Autobiografi adalah riwayat hidup seorang tokoh yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Yang kedua adalah rekon faktual. Rekon faktual adalah novel yang memuat kejadian faktual. Contohnya, eksperimen ilmiah dan laporan kepolisian. Yang ketiga adalah rekon imajinatif. Rekon imajinatif adalah novel yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Dihayalkan di sini adalah imajinasi, ada rekayasa. Berarti teks cerita ini masuk ke dalam rekon imajinasi. Maksudnya adalah bersifat fiksi. Selanjutnya adalah fungsi teks sejarah. Berikut fungsi teks sejarah atau novel sejarah. Yang pertama adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif berfungsi sebagai petunjuk pelajaran kehidupan bagi sesama manusia atau pembaca. Yang kedua adalah fungsi reaktif. Untuk memberikan rasa senang kepada pembaca dan mengajak pembaca untuk memahami cerita. Yang ketiga, fungsi inspiratif. Berfungsi untuk memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas kepada pembaca. Yang keempat adalah fungsi instruktif. Berfungsi memberikan pembelajaran baik kepada pembaca berupa nasihat yang baik. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks sejarah diantaranya disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian, bersifat rekon atau pengulangan. Struktur teksnya ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Sering menggunakan konjungsi temporal. Kemudian, isi berupa fakta dan fiksi.
Baiklah, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Bagaimana kalian sudah paham bukan? Kalau kalian belum paham, kalian boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Untuk itu, kita ketemu lagi di galeri belajar bahasa berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.